Selamat sore rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas yang secara resmi akan saya akhiri pada pertemuan sore hari ini, dan waktu-waktu selanjutnya saya akan mempersilahkan kalian untuk mulai mengerjakan ujian akhir semester kalian. Tema yang akan kita bahas terakhir ini adalah etika pemantauan. Beberapa barangkali akan bicara tentang etika pengawasan, terutama terkait dengan teknologi surveillance. Kita akan pelan-pelan masuk ke tema ini. Mari kita awali kelas kita dengan melihat bahwa dunia kita itu mengalami perubahan, dan ada beberapa media yang mulai berbicara dunia kita berubah, terutama setelah masa pandemi ini akan seperti apa. Mari kita lihat sebentar. In 2021, some dared to imagine had those dreams shattered. In 2022, we will seek out ada kita akan melihat kurang-kurangnya 5 kisah trends. Here are 5 stories that will shape the world ahead. Akan membawa perubahan pada dunia kita, disruptif pada dunia kita. In 2022, around November, the Communist Party will hold its 20th Congress, where it will surprise no one when President Xi Jinping seeks another term as China's top leader. Not since Mao Zedong has a ruler amassed so much power. But while Mao's China was closed off from the world, Xi's ambitions are far-reaching. Part of that idea of this kind of uniquely impressive and powerful Chinese leader is that he is going to be a rival center of gravity to an America that the Communist Party, at least, is sure is on its way out. Tentang sentralitas China sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia sudah kita coba inklusikan ya di kelas ini. Kita mencoba ketika menampilkan korporasi-korporasi di dunia, kita tidak hanya mengangkat korporasi-korporasi di Amerika, melainkan juga di negara-negara Asia, terutama China. And you look at images from the West, particularly America, and you see chaos, you see protests, you see violence, you see racial divisions. Democracy, in the American sense, is a wicked lie, that it pretends to be a system that delivers for ordinary people, but it's alive in a pandemic. For the Chinese Communist Party, the Western system led by America is in terminal decline, the only country in the world powerful enough to stop China's rise. And 2022 is going to be a study in contrasts, as seen from Beijing. Other countries are speeding up and America is falling behind. The world has taken notice, by the way, including our adversaries. While Americans fight to shore up their democracy, President Xi will use the year to try and showcase how China's autocracy is more effective and so more legitimate, whitewashing the fact that far away from the glittering skyscrapers, much of China is poor, polluted, and unequal. The Chinese Communist Party would like to be loved. It will settle for being respected. They want the world to look at China's rise, China's handling of COVID. They hope successful hosting of the Winter Olympics in February 2022, the strength of China's economy, and to think, you know what, all of our qualms about Chinese human rights, China's autocratic, iron-fisted system of government, maybe those don't matter as much as China's success. Terkait dengan gambar ini, kita nanti akan berbicara tentang etika pemantauan. Kasus yang sering diangkat adalah kasus di China. Lokasi pemantauan itu sangat masif. The core message of China under Xi Jinping in 2022 is a brutal one, that China's version is winning and that the West is losing. Dan ini kisah kedua yang akan kita dengar. Kita akan berhenti di kisah yang kedua. Dan kita akan meminta pendapat kalian. Setelah COVID-19, hybrid working will become the new normal. Kita mulai berbicara tentang hybrid working. It tends to be a mix of working in the office and working from home. Working parents and people with long, expensive commutes are among those who stand to work from office, work from home, work from anywhere. A hybrid office could improve inequality in the gender pay gap
all sorts of things. But 2022 will see debate over what that hybrid model should be. A survey in America showed that the average employee would like to work from home for around half the week, but their bosses want them to spend close to 4 days in the office with just 1 day. Kalian dapat melihat Both perbedaan employers as well pandangan as di employees antara will need to para find a sort of pekerja middle way dan between mereka the yang benefits that became, memilih para but pegawai. also the benefits of the office that were missed. Brainstorming, something that's often mentioned, the creative process was often missed, networking. Hybrid models could offer the best of both worlds, but only if the pitfalls can be avoided. One of the greatest risks from the hybrid model is probably that it means different things to different people. Surveys show that 85% of women currently working remotely want flexibility, compared to 79% of men. And people of colour want more time working from home than white people. A survey by Future Forum showed that only 3% of Black knowledge workers in America want to return to the office full time, compared to 21% of their white counterparts. Fitting into a predominantly white office and dealing with subtle remote working more appealing. It's not a problem that different groups have different preferences or that some might want to come to the office more than others, but it is a problem if being in the office more gets rewarded. Presenteeism bias is a well-known phenomenon that as a manager, you're not doing this on purpose, but you tend to think that the people who you see regularly on the office floor automatically as more dedicated and more productive than those who you don't see. The problem is, if women and minorities prefer to work from home, bosses will see mostly white men in the office. Some people talk of the office becoming a man cave, so the place where younger men will go and women will be seen much less. If you take it to its extreme, you could imagine the office becoming, a little bit more like it was in the 50s, right? Which is not exactly progress. 2022 is the year the dust settles and new ways of working are figured out. But if not thought through, there's a risk that hybrid models will undo hard-won gains in equality and diversity. Rekan-rekan, kita akan berhenti di kisah yang kedua. Nanti kalian boleh melihat tiga kisah yang lainnya. Kita akan mulai dengan Martinus Triwahyudi Suyana. Silahkan menyalakan kamera, Martinus. Halo Romo. Oke, Martinus. Nah, ini tidak hanya soal work from home, work from office, juga work from anywhere, tetapi pertanyaan ini juga sebenarnya sudah mulai mengemuka. Kuliah dari rumah, kuliah dari kampus, kuliah dari tempat manapun. Kalau kamu sendiri, Martinus, kita mengandaikan ya bahwa corona akan melandai. Dan salah satu pertanyaan adalah bulan Agustus nanti kita akan kuliah dari rumah, dari kampus, atau dari manapun. Kalau kamu dimintai rektor untuk memberikan masukan kepada universitas, kira-kira Martinus akan memberi usulan apa, Martinus? Mungkin untuk tahun ajaran yang baru, lebih baik udah mulai tatap muka. Oke, ada alasan mengapa kamu tidak mempromosikan belajar dari tempat manapun atau belajar dari rumah, Martinus? Mungkin kalau memang dari sebelum-sebelumnya sudah ada pandangan memang sudah akan tatap muka, ya kenapa ya tidak dilaksanakan? Oke, kalau model pembelajaran yang lain, terutama learning from home, kamu sendiri ada keberatan tertentu atau pengalaman kamu gimana sih? Belajar dari rumah, lebih positif, lebih negatif? Kurang positif. Oke, kurang positifnya apa? Apakah sangat terpengaruh oleh bidang studi kamu? Mungkin karena selama 18 tahun mengalami proses pembelajaran yang tatap muka, dari dia bertemu dengan pengajar, ya guru, dosen, ya akhirnya sepertinya tiba-tiba harus melalui video conference online.
mungkin kalau misalnya itu kaget, mungkin belum terbiasa. Mungkin butuh beberapa waktu tahun lagi untuk ke depannya bisa diterapkan dengan benar. Oke, kalau dari perspektif kamu ya, terutama kalau kalian melihat kami para dosen ya, yang apa ya kita sebut aja yang ada di TI lah ya. Menurut kamu apa sih yang menurut kamu minus ya dibandingkan kalau kamu ketemu mereka di ruang kelas itu, Martinus? Ya mungkin itu interaksi antar mahasiswa dengan dosen tentunya, mungkin hanya sebatas lewat layar, tidak ada kontak mata lebih tepat mungkin secara langsung. Oke, terima kasih Martinus atas pendapatnya. Kamu boleh memilih salah satu temanmu untuk melanjutkan percakapan kita. Boleh terkait dengan Genesis akar. Oke, Genesis akar. Oke, Genesis akar ya. Setuju kalau kamu ditanya rektor ini Genesis akar ya. Untuk kuliah semester depan, sejauh kalian punya ini ya suara untuk didengarkan, kamu lebih memilih mana? Sejauh kita sudah punya pengalaman juga ya. Learning from home, learning from school, learning from anywhere. Nah, 3 kata ini, terutama kata yang terakhir, sekarang ini jadi wacana kita ya. Kalau menurut kamu punya pendapat apa sih tentang 3 kemungkinan ini? Kalau menurut saya, kemungkinan tatap muka untuk semester depan, karena sudah banyak orang melakukan vaksinisasi, terutama booster itu. Jadi saya rasa sudah memungkinkan, dan juga cukup lama sudah nggak tatap muka. Jadi harus melakukan penyegaran, apalagi kalau untuk mahasiswa semester akhir. Jadi harus membiasakan diri lagi. Oke, kalau kuliah daring dari pihak kamu melelahkan, lebih refreshing, menyegarkan dibandingkan dengan pengalaman kamu ini kuliah luring. Kalau dari perspektif kamu gimana, Genesis? Ya, kalau daring itu memang lebih enak dari rumah, cuma kelihatannya banyak mahasiswa itu kurang fokus kalau saat masuk di Zoom itu. Jadi ya harus kembali seperti biasa, karena memang kurang ada niat untuk belajar sepertinya untuk yang lainnya. Dan terutama untuk saya sendiri ada rasa malas juga, karena memang atmosfernya berbeda, Romo. Oke ya, jadi ada kecenderungan yang dalam dunia pendidikan sudah dinamai sebagai learning loss ya. Jadi ada ya konten ya, waktu pembelajaran yang dipandang selama pandemi ini agak hilang ya. Kalau dengan konsep ini sebenarnya learning from home sendiri sebenarnya menurut kamu masih mungkin kita teruskan dengan catatan tertentu? Kalau memang keadaannya ternyata mungkin memburuk lagi, ya apa boleh buat. Ya semoga makin membaik, jadi nggak work from home lagi. Oke, ya. Rekan-rekan, itu adalah beberapa isu yang mengemuka ya. Secara khusus kita belum mengangkat tema itu, tetapi ini akan menjadi masa depan kalian ya dalam waktu yang dekat, terutama nanti kalau kalian memasuki dunia kerja. Pertanyaan ini sudah mulai diajukan, apakah kita perlu bekerja dari rumah atau kita wajib bekerja dari kantor, atau kita bisa bekerja dari tempat manapun ya. Dan ini mungkin posisi yang sangat revolusioner, apalagi kalau di Indonesia sudah ada trust ya terhadap kita untuk bekerja dari tempat manapun ya. Rumah tentu selain tempat kerja mungkin jadi tempat favorit kedua ya, tetapi bekerja dari manapun itu sesuatu yang challenging ya. Oke, Genesis, kamu boleh menunjuk
salah satu teman kamu, silahkan kamu tunjuk. Mungkin Fabian Andre. Oke, ya. Fabian, silahkan siap-siap. Tema kita hari ini sebenarnya punya kemiripan ya, rekan-rekan, ketika kita bicara tentang ruang privasi di ruang cyber, di ruang siber ya. Nah, tema kita hari ini punya kedekatan, tetapi punya sisi yang lain, yaitu soal pemantauan terhadap privasi kita ya. Bahwa di dunia kita ternyata pemantauan itu terjadi ya, dan ini yang kita alami, bahwa data kita itu dikumpulkan, data kita itu disimpan, data kita itu dikirimkan dan diproses ya. Terutama kalian yang di TI tahulah soal ini ya. Saya kira kalian sangat familiar dengan tema ini dan tentu ada banyak manfaatnya. Nah, kita akan justru melihat misalnya kalau dari segi manfaat ya. We know from 9 countries, Yang ada di there's dunia kita, 196 countries. yaitu tentang anak-anak yang diculik people calling in, trying to trafficking, sexual abuse. dan terutama dengan teknologi machine learning, This world of darkness. mereka yang hilang dan seringkali kalau secara manual kita cari itu sulit. Dengan bantuan teknologi pemantauan, kita bisa With mendetek our technology, mereka Global ada di Children's lokasi Network, mana dan we dapat want to kita give temukan. law enforcement tools to be able to help search for the Ini missing sisi child. yang positif Not only dari picture of the teknologi child, pemantauan. facial recognition starts running. We use Amazon's recognition because it's machine learning. The technology searches the face, even if it's in different angles. If the pictures are within the dark web, the facial recognition has access. Instantaneously within 30 seconds, they Jadi, get that result. teknologi Here's a pengenalan magic wajah, that could generate a recognition. mutiny for the police to actually find out where it's come from. And that could be as simple as a URL, or in one of those images, there may be a TV running that tells you exactly where that was. Immediately, with the push of a button, the information goes around to everybody who has a smartphone, and not only in the national area, but also in the national. Technology is vital. For me, that's a given when it comes to investigation. There's no way a human can do such a volume of cases. It's breakthrough. They're not missing at night. Terobosan Because of the technology. dari dunia It was found sains dan teknologi the same untuk mengatasi And that's the best day. persoalan when I get kemanusiaan those yang calls ada like, di dunia hey, we kita. just found a child. We're all working for the same purpose. Somewhere there's a child asking to be found. Ini adalah teknologi machine learning. Nah, kita akan melihat sisi yang lain tanpa menafikan ya, sisi yang positif, yaitu kita sekarang berbicara tentang isu privasi, terutama terkait dengan ketika kita dipantau ya. Oke, Genesis, kamu mau ngajak ngobrol siapa? Fabian Andre tadi. Oke, Fabian. Kelihatannya tidak ada Fabian Andre. Mungkin kamu pilih satu lagi, Genesis. Stengus Anggoro. Oke, Anggoro. Ya Romo. Oke, silakan. Sebentar ya Romo. Ya. Ini perlu aplikasi tambahan soalnya. Oke. Pertanyaannya, ini kita mulai masuk pada teknologi pemantauan atau pengawasan atau surveillance. Nah, kita ingin tanya, pengalaman kamu, apakah kamu merasa privasi kamu terganggu dengan banyaknya teknologi pemantauan yang ada di sekitar kita ya? Oke, Anggoro. Kalau misalnya seseorang ya, laki, perempuan, mengarahkan kamera ke kamu di tempat umum, orang itu kamu nggak kenal, ya, Anggoro nyaman nggak sih? Tidak Romo. Saya nggak suka difoto soalnya. Oke, nggak suka difoto. Oke, nggak nyamannya karena apa? Selain kamu nggak suka difoto ya? Ya gimana ya Romo, tiba-tiba dia foto saya gitu, saya nggak ada maksud apa-apa gitu, nggak kenal sama dia, tiba-tiba dia foto saya kan, ya rasanya pengen
Gitu Romo. Oke, jadi kamu merasa privasi kamu terganggu ya? Oke. Kalau kamu di jalan tanpa kamu ketahui, ada banyak kamera yang shoot kamu, gerak-gerik kamu. Pengen nonjok juga orang yang masang kamera? Oh tentu Romo. Oke, tentu ya. Ya, kalau Anggoro, kamu sendiri sadar nggak sih bahwa di sekeliling kamu itu ada banyak sekali kamera yang memantau gerak-gerik kita? Ya, sadar Romo. Oke, lebih sadar, terutama mungkin Pak Polisi ya, tentu kameranya yang paling kelihatan karena langsung memberi denda. Nah, kamu sendiri, nah ini pertanyaannya ya. Ini juga pertanyaan yang diajukan oleh terutama teman-teman yang keberatan bahwa teknologi pemantauan itu terlalu banyak ditaruh di ruang-ruang kehidupan kita ya, termasuk di tempat-tempat umum, termasuk tentu di kampus Sadanata Dharma ya, itu juga dipasang kamera, tentu untuk alasan yang baik ya. Saya waktu itu termasuk salah satu yang menginisiasi. Waktu itu mulai di kampus Paingan sebenarnya, karena mulai ada isu keamanan ya. Karena kampus Paingan itu sangat terbuka untuk dimasuki orang luar. Waktu itu ada kasus pengintipan ya terhadap dosen, dan teman-teman FST waktu itu yang menjadi tersangka ya, karena kan kalian banyak cowok-cowoknya ya. Nah, apalagi yang diintip ini adalah psikologi ya. Ya, nggak jauh-jauh dari tempat kalian. Ternyata kalian jauh lebih baik daripada sangkaan kami ya. Ternyata yang mengintip itu adalah orang luar, yang kayak orang kuliah ya. Jadi selalu di jam-jam kuliah dia berada di dalam kampus kita. Sehingga kemudian kita mencari kemungkinan ya, dan akhirnya saya waktu itu mengusulkan bahwa kita memasang CCTV ya. Untuk kepentingan keamanan, terutama orang luar yang masuk ke kampus ya, bisa kita deteksi ya. Oke, Anggoro, kamu sendiri di rumah pasang CCTV? Enggak Romo. Oke, di kos ada CCTV? Saya enggak di kos Romo. Oh, kamu di rumah ya? Ya. Mengapa kamu merasa belum perlu memasang CCTV di rumah? Enggak ada dana Romo. Oh, enggak ada dana. Kalau misalnya dana tidak ada masalah gitu, kamu sendiri tertarik untuk memasang kamera pengaman ya? Mungkin istilahnya masih soft ya. Jadi kamera pengaman daripada kamera pengintai atau kamera pemantau begitu. Ya pengen sih sebenarnya Romo. Oke, apakah mulai ada isu keamanan menurut kamu sehingga kamu merasa perlu lebih waspada dengan bantuan lebih dari apa ya, dua mata kita gitu ya? Belum sih kok sejauh ini Romo. Belum ada kasus-kasus yang kira-kira kriminalitas gitu, belum ada sih, aman-aman aja sih rumah saya Romo. Lalu kamu lebih preventif gitu? Kalau misalnya ada dana, kamu mau pasang kamera? Ya. Oke. Yang menarik aja gitu Romo, dikasih kamera depan gitu kan, bisa ngawasin. Oke. Ya, terima kasih Anggoro, kamu boleh pilih teman kamu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat-lihat ya, teman-teman, apakah alasan preventif itu mencukupi bagi kita, masyarakat ya, apalagi bagi negara ya, untuk memantau kita ya. Dan sekarang ini tentu isu privasi menjadi penting, apalagi isu keamanan. Mari kita lihat salah satu hasil teknologi pemantauan. Ini sebuah kasus tentang serangan teror di Brussel, Belgia. Een terroristische aanval en dat is gebeurd. De terrorist wordt gepleegd. Ya, nanti di tayangan yang lain ya, pihak keamanan berhasil menangkap orang yang ikut lari-lari di situ ya, yang pada waktu itu disangka menjadi salah satu tersangkanya. Ini
Ini adalah 3 orang yang dengan kamera pemantauan dideteksi sebagai pelaku pengeboman. And when I walked into the departure area, the bomb goes off. So it's like pure panic, which was breaking out. You saw people running out, shouting. And soon after that, I think between 1 or 2 minutes, you have the second explosion. I said, this is insane. This is insane. It's like a war zone. We felt the explosion, the change of pressure in the air. We were about 500 meters from the station. There was some smoke on the tunnel, a little bit of smoke also coming in the train. I feel relief and I feel scared, but relief that I was okay, that I was alive. Nah, salah satu keuntungan dari teknologi pemantauan adalah bahwa misalnya ya, kalau di Indonesia sekarang ini mengapa tindakan kriminalitas itu dengan cepat dapat ditangkap pelakunya, karena ada kamera di mana-mana. Ya. Oke, sekarang Anggoro, kamu boleh menunjuk salah satu teman kamu. Aksa Romo. Oke, silahkan. Silahkan dipanggil lagi nama temanmu. Axel Francilalahi, Romo. Oke. Axel Francilalahi. Kelihatannya tidak ada. Maaf Romo, tadi ada gangguan sedikit Romo. Maaf. Oke, ya Axel Francilalahi. Kamu kalau ditanya ya, teknologi pemantauan itu berguna atau lebih banyak membawa mudaratnya daripada manfaatnya? Kalau menurut saya, teknologi pemantauan itu di zaman sekarang ini sangat-sangat berguna sih. Apa-apa itu bisa cepat gitu dong, apalagi kita bisa bilang ya, di zaman yang sangat-sangat bebas ini, di zaman yang sangat-sangat luar biasa, bisa dibilang sih kacau, apalagi kita lihat dari waktu-waktu dulu ya. Kalau teknologi pemantauan itu kurasa sangat membantu banyak bidang. Oke, jadi kamu sangat positif ya, bahwa ini mempercepat banyak hal termasuk untuk keamanan. Kalau Axel sendiri punya catatan nggak? Maksudnya kamu merasa ada efek negatifnya dengan teknologi pemantauan itu dipasang ya, diinstal terlalu banyak di tempat kita. Kamu sudah sampai pada kekhawatiran itu enggak? Kalau dari aku ya Romo, terlalu banyak diinstal, kayaknya sih menurutku sampai sekarang aku belum pernah ya Romo merasa khawatir untuk misalnya ini dipantau dari laptop ini. Nah, biasanya memang ada sih kekhawatiran-kekhawatiran, tapi kan kita sendiri kan bisa membijakinya. Kalau aku contohnya ya Romo, takutnya kan kalau karena terlalu banyak aplikasi atau apa, kita ada orang jahil atau ada pihak-pihak yang jahil bakal mengawasi kita, ya aku simpel aja, tinggal tutup kamera aja gitu Romo biasanya. Selesai pakai apa-apa, ambil lem, tutup ini, karena kebetulan laptop nggak ada ininya kan Romo, ininya. Betul, ya udah simpel aja ini. Kalau menurutku sih ya Romo, kalau teknologi pemantauan itu
aku bisa bilang kalau nggak ada susah juga di zaman sekarang nggak ada gitu. Karena kamu merasa sekarang ini hampir mustahil ya kita tidak memiliki teknologi itu, dan sampai jumlah tertentu ya kamu sendiri merasa ya kita harus, kalau kita tidak menginstalnya terlalu berisiko gitu ya. Kalau kamu sendiri ketemu ya dengan pihak yang punya pandangan kontras terhadap kamu, gimana kamu mau meyakinkan mereka? Ini udah melanggar privasi kayak gini. Jadi apa ya? Saya kemana-mana sudah tidak bisa bebas lagi ya. Saya kemana-mana diikuti ya dengan teknologi itu. Gimana kebebasan saya kalau gitu? Gimana ya aku bilang Romo? Kalau dari aku ya Romo, nggak pernah merasa ini Romo. Gimana ya aku bilang? Nggak bisa merasa. Kalau ada pun orang yang bilang kayak gitu, saya kurang bebas loh. Itu dari kamu sendiri loh, bukan karena ininya. Karena ya simpel aja sih sebenarnya. Ngapain punya kekhawatiran berlebihan selama kamu melakukan aktivitas yang enggak. Contohnya ini HP, kamu melakukan hal yang tidak, HP ini kan padahal mati nih, kamu melakukan mendirikan dia, kamu padahal lagi ngapain gini di sini di depan HP ini, itu kayaknya hal yang aneh sih Romo, tapi menurutku itu kalau dari aku ya Romo, itu bukan kekhawatiran yang berlebih sama Romo, makanya agak kalau menanggapinya ya agak ini juga sih, ngapain khawatir gitu jadinya Romo jawabanku. Oke, terima kasih Axel. Ini salah satu alasan juga yang sangat kuat ya dalam beberapa wawancara, terutama terkait dengan diskusi ini. Salah satu jawaban yang diberikan adalah kalau kita tidak berbuat kriminalitas, mengapa kita mesti cemas ya bahwa langkah kita itu diawasi terus-menerus. Dan ini terutama dalam kasus Cina ya, di mana hampir semua ruang hidup kita itu terawasi ya dengan CCTV, ya, dengan pemantauan ya. Dan apa ya, ketika itu ditanyakan, salah satu respondennya mengatakan ya saya tidak membuat kesalahan apapun ya, mengapa saya perlu takut bahwa segala gerak-gerik saya itu buat saya open aja ya, orang mau merekodnya, menyimpannya, karena saya tidak melakukan sesuatu. Ya. Oke, terima kasih Axel. Sekarang Axel silahkan pilih salah satu teman kamu, terutama kita akan coba tanya-tanya ya. Kalau dari perspektif Axel itu sangat positif, apakah mungkin temannya Axel juga setuju, terutama dengan isu keamanan ya. Di Indonesia itu sampai dibentuk badan khusus ya, Densus 88 ya, untuk alasan keamanan ya, sehingga tidak hanya dipasang, diinstal ya, tapi bahkan ada orang-orang yang ditrain khusus ya untuk alasan keamanan. Oke, silakan Axel, kamu bisa pilih salah satu teman kamu. Wilky Romo, Wilky. Oke, silakan Wilky. Ya Romo. Oke, Wilky. Ya, pertanyaannya simpel sekali, Wilky. Ya. Kamu merasa Indonesia ini aman nggak sih, Wilky? Tadi Axel ini, wah ini pecinta Republik Indonesia nomor 1 ya. Jadi apa? Hidup di Indonesia itu kayaknya bahagia banget. Diikut-ikuti juga terserah. Wong saya itu tidak merasa menjadi ancaman ya. Kalau Wilky sendiri, kamu merasa Indonesia ini ya? Karena ini alasan security seringkali menjadi alasan ya, bahwa kemudian aparat pemerintah ya memasang banyak alat pemantau ya di tempat-tempat kita ya. Kalau Wilky sendiri, Indonesia ini aman nggak sih Wilky? Terutama kalau di Jogja ya, karena ada banyak kelitih ya. Kamu masih merasa aman nggak sih tinggal di Jogja? Karena kan salah satu yang dibicarakan orang adalah ya tempat-tempat di ring road itu mestinya dipasang lah CCTV ya. Sebanyak mungkin. Gimana, Wilky? Kalau menurut saya sih Romo, sejauh
pengalaman saya sama orang-orang di sekitar saya itu Indonesia masih termasuk cukup aman sih, Romo. Oke, masih termasuk cukup aman ya. Jadi kalau di Indonesia itu dikasih banyak CCTV, kamu setuju? Tidak? CCTV itu salah satu pengandiannya adalah bahwa ada ruang yang tidak sedikit yang seringkali kurang terpantau, dan kalau tidak terpantau itu ada potensi kejahatan ya, kriminalitas, atau kalau sekarang ya teror, atau dalam bahasa Jogja kelitih, dan macam-macam. Apakah kita perlu sebanyak itu memasang kamera pemantau? Kalau menurut saya, Romo, di memasang itu yang di tempat-tempat rawan gitu, yang tempat sepi atau yang gelap. Karena kalau semuanya dipasang, menurut saya terlalu berlebihan juga. Oke, di depan hotel itu terang benderang, ada tamannya segala, tapi di situ ada kamera juga itu, Wilkie. Itu berlebihan nggak? Kalau menurut saya nggak, Romo, karena kan kadang banyak pelaku-pelaku kejahatan yang justru di tempat-tempat ramai seperti itu, Romo. Oke, di kampus sadar yang aman damai, itu ada banyak kamera. Berlebihan tidak? Enggak juga sih, Romo. Yang menurut saya berlebihan itu misalnya di sawah dipasang, kan enggak juga, enggak mungkin. Ada ya, ditaruh biar burungnya yang nyuri padi ketangkep gitu ya. Oke, ya, ini pertanyaan menarik ya, Wilkie ya, karena kamu tadi menyebut ya tempat-tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sangat aman, tetapi kamu merasakan bahwa di tempat-tempat itu ada alasannya dipasang. Dan ternyata kalau semua tempat itu kita perhitungkan, hampir semua tempat kita itu kita pasangin pemantau ya, alat pemantau ya, termasuk sawahnya Mas Wilkie ya. Hati-hati ya guys kalau kalian berkunjung ke sawahnya Mas Wilkie, karena ternyata dipasangin kamera ya, sekurang-kurangnya orang-orangan sawah ya, karena ada isu keamanan di sana. Oke, terima kasih Wilkie, nanti silakan kamu pilih teman kamu yang lain ya. Oke, rekan-rekan, terutama di negara-negara yang sangat maju ya, terutama isu hak asasi manusia, sejauh yang tadi saya dengar dari kalian sih, kalian merasa bahwa barangkali tingkat pengawasan di tempat kita masih kalian anggap apa ya, dalam batas normal ya. Salah satu kasus yang sering dipakai adalah kasus Cina. Itu terbesar di seluruh dunia. Kita pernah mengangkat kasus ini juga ketika kita bicara tentang COVID di sisi yang lain ya. Kalau COVID-19, pemantauan dilakukan untuk tracking penyebaran COVID. Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go. Ya, agar kalian dapat mendapatkan gambaran visual bagaimana teknologi pemantauan ini bekerja. Ini kita alami ketika di airport ya, kalian masuk mall, kalian masuk hotel, kalian masuk lokasi-lokasi yang dipasang teknologi. 我们也做了像人和车的匹配，那同时在人上匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触的人员之间匹配，就是当摄影师步道就。Jangan dikira kalau kalian goes tidak ada kamera di sekitar kalian. Di tempat yang barangkali sangat terpencil, tidak selalu berarti kalian tidak dipantau. Close to the city centre, and for the purposes of this exercise, the plan is for me to start walking in the direction of the bus station. My image has already been flagged to the authorities as a suspect, and in theory, it should only be a matter of time. Jalan-jalan, dia mencoba mencari tahu apakah teknologi pemantauan berhasil menemukan dia. Kalau dia diandekan sebagai seorang yang berbahaya,
course, there's no point dan perlu hiding from them. diikuti gerak-geriknya. Keep on walking. 不依赖不依赖，不要从北头通过，那就站着。哎，对，就是这嘞，就是这嘞。对，就是这嘞。 Right behind me, you can see just over my left shoulder there. Hello, guys. 7 menit untuk menemukan 对，请问 tersangka 老百 ya. 姓是老百姓需要帮助的时候，我们才会录入这套系统。那他不需要帮助的这种情况，那么我们是不需要采集他的信息的。 Dan di 那 sini 这种信息在 dikatakan 大数据里面， melanggar atau 它的信 tidaknya 息 itu karena seringkali mereka berdasarkan permintaan laporan ya. If you have nothing to hide, you have nothing to fear. Nah, ini tadi seperti yang sudah kalian katakan, kalau kita tidak menyembunyikan sesuatu, mengapa kita harus takut? Tetapi apakah sesimpel itu? 你觉得为什么它？因为现在民怨沸腾，就是它真正的用来预防犯罪的效果很少，反对的不同意 Kalau 的 kalian dipandang sebagai ancaman, meskipun kalian tidak melakukan tindakan. 那个警察维稳提供了方便，所以他们的思路如果不改变，对这么一些意见人士，然后进行监控。 Dulu sebelum kehadiran teknologi ini ya, misalnya kita tahu berfungsinya Intel, orang yang mengikuti kemanapun kita pergi, sekarang itu tidak perlu seperti itu ya. Your every move, your every association was being watched. Does that change something fundamental? Honestly, I won't feel very comfortable. There's a certain level of discomfort. First, I think technology by itself is a tool for human being. Just like a weapon. Nah, nanti saya akan minta If it is pendapat in the kalian wrong ya. hands, Dia like mengatakan, in a terrorist hands, ketika saya I mulai feel very dipantau, saya mulai But nggak government nyaman. do develop weapons. I think there are reasons that technology keep Dan dia advancing. bilang bahwa Like teknologi artificial diciptakan intelligence, sebagai we can sarana try to do a lot of good things. untuk keamanan. Nah, kok saya ini orang yang baik juga dipantau oleh negara. Dan ini teman-teman perkembangan terutama dalam dunia sains dan teknologi, bahwa teknologi pemantauan ini canggih sekali. Ya. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, teknologi ini berkembang dengan sangat pesat. Ya. Oke, kita coba mendengar pendapat kalian. Oke, Wilky, mau mendengar suara siapa? Mario, Rom. Mario. Silakan, Mario. Ya, Romo. Oke, Mario. Gimana, Mario? Tadi teman-teman kamu nadanya sangat positif ya terhadap teknologi ini. Tetapi kemudian kita mendapatkan salah satu contoh, Mario, orang yang merasa tidak selalu sependapat dengan negara dan hidup dia menjadi dipersulit dengan teknologi. Dan ini seringkali juga diajukan ya, misalnya para aktivis yang demo, ya, itu mereka merasa gerak-geriknya dipantau, bahkan identitasnya akunnya diretas dan seterusnya, yaitu bagian dari pemantauan. Kamu sendiri gimana, Mario? Apakah yang dikatakan Bapak ini berlebihan? Atau kamu sendiri bisa melihat kebenaran dari yang dikatakan oleh Bapak ini? Sebenarnya sih apa yang dibilang si Bapak tadi di video itu sebenarnya emang iya sih ya. Di sisi lain kita merasa bahwa dengan adanya teknologi pemantauan itu tuh merasa terbantu akan adanya suatu kejahatan di negara tersebut ya, Romo ya. Cuman di sisi lain juga pasti juga mempunyai kekhawatiran sendiri, apalagi mungkin ya ada orang-orang yang bisa dibilang kayak takut akan difoto, takut akan dilihat, takut akan di ini di itu gitu kan ya. Jadi menurut aku juga ini sangat tricky banget ya untuk dijawab. Jadi menurut aku pasti ada kekhawatiran. Oke, kamu sendiri feel safe ya
Misalnya ada banyak kamera kan sekarang ini di dekat kita ya. Beberapa hari yang lalu ya teman-teman, salah satu mahasiswi prodi kami itu ditabrak di daerah Patok dan meninggal. Satu sekarang ini sedang kritis. Dan dalam hitungan menit ya, video itu sudah beredar. Ya, sehingga orang bisa melihat kejadiannya. Nah, dia sedang ada dalam perjalanan survei KKN. Dan kemudian dia ketika mau pulang itu ditabrak oleh mahasiswa dari kampus lain yang sedang naik ya, dan kita sebut aja dia melewati garis yang mestinya kendaraannya berada ya, sehingga kemudian salah satu mahasiswi kita ini tidak bisa menghindarkan diri dan fatal ya, dia meninggal hari Sabtu ya, anak semester 6 ya, tidak jauh dari semester kalian. Nah, kalau Mario sendiri ini ya, keberadaan teknologi pemantauan itu as simple as ada kamera ya misalnya ya. Kamu sendiri nyaman nggak sih dengan kita hampir semua punya kamera ya, dan di tempat umum itu orang ngambil foto ya, dan ya kita mungkin sengaja nggak sengaja kena juga ya. Kamu sendiri nyaman nggak sih ketika terutama di tempat umum di hadapan banyak orang yang asing, misalnya orang mengarahkan kamera ke kamu gitu, kamu sendiri feel safe atau feel offended, apa ya, agak cautious ya, agak hati-hati apa ya, minta mereka izin, atau kamu sendiri gimana Mario terhadap, karena kan sebenarnya kurang lebih teknologi pemantauan itu ya kayak gitu, cuman nggak akan ngomong saya izin dulu mau memantau kamu. Kalau untuk untuk pendapat saya sih waktu di tempat-tempat umum seperti itu khawatir pasti, cuman seperti yang dibilang sama teman kita Axel, bahwasannya selama action kita itu tidak memberikan dampak yang buruk, itu sih sah-sah aja, mau diarahin ke kita kameranya ya silahkan gitu, selama menurut apa ya, dari diri kita sendiri itu tidak memberikan hal-hal yang negatif gitu sih Romo. Oke, nah sekarang saya mau minta secara lebih detail ya Mario ya, action mana dari kamu yang menurut kamu sebaiknya tidak direkam oleh orang apalagi yang tidak kamu kenal ya, stranger lah ya, ketika kamu berada di tempat umum gitu. Misalnya pas kamu nyanyi, apakah itu oke saja ya direkam? Atau kamu punya batasan tertentu ketika kamu melakukan action tertentu, kamu pengen bahwa ini privacy saya. Kan sekarang ini yang menjadi apa ya, menjadi diskusi hangat, terutama kalau kita misalnya melihatnya di TikTok gitu ya. Kan ada banyak video yang diambil oleh stranger ya. Apakah itu nanti sopir atau orang di jalan, dan kemudian ini digunakan ya untuk konten ya. Nah, Mario sendiri, kamu sendiri punya batasan nggak sih? Sesuatu itu menurut kamu sebaiknya tidak direkam ya, disimpan, apalagi disebarluaskan, ditransmisikan, dan hal-hal mana yang menurut kamu seperti kamu bilang tadi ya, saya oke sih sampai hal-hal tertentu gitu. Karena sekarang bagian-bagian yang menurut kamu privacy banget dan kamu nggak pengen ya. Oke. Yang nggak pengen disebarluaskan ya, agak susah nih pertanyaannya. cuman tak usahakan untuk menjawab. Kalau kalau misalkan mau disambungkan, saya mau menyambungkan terkait dengan dunia LGBT ya Romo ya. Oke. Mungkin mungkin aktivitas seksual sih yang menurut saya itu tuh tidak perlu direkam, tidak perlu disorot kameranya, apalagi disebarluaskan gitu. Kalau misalkan sepanjang maksudnya kalau aktivitas positif misalkan kayak
public speaking atau misalkan nyanyi sesuatu ataupun melakukan hal-hal receh pun juga kalau disorot pun ya that's fine aja sih. Cuman menurut saya yang mengarah ke lebih privasi itu ya itu sih Romo, aktivitas seksual itu sih yang menurut saya nggak tahu entah kenapa untuk sekarang ini apalagi di Twitter ya Romo itu tuh banyak banget video-video tersebut disebarluaskan, kayak menurut saya itu buat apa gitu, apalagi orang-orangnya itu nggak disensor lagi, aduh. Kasian orangnya sih. Saya kebetulan kemarin lihat ya salah satu postingan dari pengelola pesantren Waria, dan di situ menurut saya ada postingan yang menarik ya terkait dengan ini, soal teman-teman Waria itu mengundang para wartawan ya untuk semacam punya literasi ketika meliput mereka ya. Nah, jadi ternyata ada banyak liputan ya yang selama ini mendiskreditkan ya. Ya memang mengangkat berita ya, tetapi isinya seringkali mendiskreditkan ya. Dan ini mungkin kasus yang menarik ya teman-teman buat kalian yang rekan-rekan, ternyata ini laptop saya bermasalah, jadi harus di restart dan kita sudah mendekati akhir, maka kita akhiri aja ya teman-teman ya. Saya minta maaf karena saya tidak tahu mengapa tiba-tiba harus di restart ya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Pak. Nyala lagi. Enggak apa-apa lah ya. Saya akan sedikit aja teman-teman. Ini adalah kalau kalian mencari di Google Map ya, dan karena tadi Mario ya sudah sharing tentang kelompok LGBT, kalau kalian mencari alamat pesantren Waria, kalian tidak bisa menemukan. Karena Google itu membuat policy tempat itu disembunyikan ya, untuk alasan keamanan. Karena ketika tempat mereka itu bisa diakses, ketika kita mengetik pesantren Waria, mereka itu rentan untuk diserang. Maka Google Map itu membuat kebijakan yang menurut saya melindungi privasi mereka, yaitu kita tidak bisa menemukan lokasi mereka. Kecuali kalau kalian misalnya tahu ya, di dekat situ ada restoran yang sangat terkenal, besar, itu paling jauh yang bisa kita lakukan adalah kita sampai pada lokasi. Tetapi lokasi tempat teman-teman Waria itu tidak bisa kita akses. Oke, rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian pada sore hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian ya untuk mulai hari ini memikirkan tema-tema yang relevan yang bisa kalian angkat untuk tulisan kalian dari kasus-kasus yang kita coba bicarakan satu sama lain, termasuk kasus yang ada sekarang ini. Silahkan kalian berangkat dari kasus itu dan melihat ya, terutama dengan literatur yang sudah saya bagikan kepada kalian, mendekati kasus-kasus itu secara etika profesi ya. Itu yang menjadi tugas kalian untuk ujian akhir semester. Lalu seberapa panjang tulisan kalian, tidak perlu panjang-panjang ya, 750 kata minimal ya. Soal maksimalnya kalian lebih punya kebebasan ya, tapi saya berharap kalian menulis sepanjang itu sekurang-kurangnya. Jadi silahkan mengangkat tema-tema yang menurut kalian menarik, apakah isu privasi di ruang siber ya, lalu juga etika pemantauan ya, apakah isu ekologi atau isu korporasi multinasional ya. Silahkan kalian melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling menarik buat kalian, itu yang akan menjadi materi untuk ujian akhir semester kalian. Dan setelah ini saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk mulai mengerjakan. Jadi saya akan memberitahu di grup ya. Yang pasti jadwal yang diberikan oleh prodi kalian itu menjadi deadline pengumpulan. Jadi nanti silahkan kalian
melihat, dan mudah-mudahan waktu yang tersedia untuk mengerjakan jauh lebih cukup ya, lebih dari cukup buat kalian. Itu yang bisa saya berikan pada sore hari ini, dan terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ujian akhir semester, silahkan kalian kontak lewat grup ya. Kita akan berkomunikasi dari situ. Kalau ada pertanyaan ya, silahkan kalian mengajukannya di sini. Oke, terima kasih semua dan selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.